Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Rahmat, guru di SMA 3 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video komprehensif yang ada di PPG B3 UIN Salatiga tahun 2022. Semoga pada kesempatan video kali ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada hadirin semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu bermanfaat untuk semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Kastolani dan Ibu Dr. Maslikatul Umami yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan presentasi tentang RPP, yang dimana RPP yang saya rancang ini adalah yang pertama, saya ingin menggunakan model yaitu model tentang PBL, yaitu Project Based Learning, yang dimana di dalam RPP ini saya berharap nanti siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Sekaligus di situ nanti para siswa bisa memecahkan masalah yang akan diberikan oleh guru, di mana di dalam masalah-masalah ini sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh para siswa di lingkungannya. Untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan pembelajaran medianya adalah PPT, yang dimana di PPT ini akan kami tunjukkan sedikit kepada Bapak dosen. Yang pertama, untuk PPT ini memang saya rancang sendiri, yang digunakan di dalam pembelajaran semenarik mungkin. Di sini nanti ada tujuannya. Ini saya buat seperti ini biar siswa menarik untuk para siswa. Nanti ada tujuan seperti ini. Juga ada materi-materinya. Di sini saya gunakan pendekatannya adalah TPA-CK, di mana dalam pendekatan ini selain materi yang sudah ada menggunakan teknologi-teknologi, diantaranya menggunakan teknologi PPT ini saya gunakan seperti video. Jadi di sini sudah ada suaranya langsung dengan contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Sekaligus di sini ada kuis, yang dimana kuis ini berinteraksi langsung dengan siswa melalui diklik nanti sudah ada jawabannya seperti itu. Untuk evaluasi di dalam selain itu, untuk tujuan yang ada, saya berkeinginan siswa itu tidak hanya monoton di dalam pembelajaran melalui evaluasi biasa gitu ya. Jadi di sini nanti ada evaluasi tertentu gitu. Seperti ini di dalam penilaiannya nanti bermacam-macam. Sebelum ke situ, nanti juga karena ini tadi memiliki kedekatan dengan TPA-CK, maka saya menggunakan evaluasi menggunakan Google Form untuk sikap spiritual dan sosial. Di sini nanti ada bermacam-macam pertanyaan-pertanyaan yang siswa bisa menjawab menggunakan HP masing-masing tentang jawaban yang mudah tentang spiritual. Apakah mereka mengerjakan sholat dengan tepat waktu? Apakah mereka mengerjakan sholat 5 waktu? Kalau yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu, apakah mereka mengerjakan sholat yang lain lewat sunnah-sunnahnya? Mungkin duha, mungkin tahajud, nanti ada penilaian tersendiri. Untuk penilaian sosial juga sama, menggunakan jurnal yang akan saya share kepada siswa melalui HP masing-masing. Untuk pengetahuan, penilaiannya yang pertama juga menggunakan Google Form, sekaligus menggunakan quizzes, yang dimana quizzes ini menarik karena seperti bermain game. Ada juga untuk keterampilan, nanti ada hafalan dan yang lain-lainnya. Dengan maksud apa? Yang pertama, untuk penilaian seperti ini dengan tujuan supaya anak-anak lebih giat di dalam belajar. Sekaligus di sini nanti di keterampilan kami akan menggunakan metode diskusi melalui PBL. Akan ada beberapa masalah yang dipecahkan oleh siswa dengan kami bagi beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu nanti siswa setelah selesai diskusi, kemudian mereka menyampaikan di depan kelas tentang apa yang didapat dari hasil diskusi permasalahan yang kita berikan kepada mereka. Sekaligus nanti ada masukan dari peserta lain tentang hasil diskusi itu. Nanti bergantian dari kelompok 1 misalnya
nanti kok ada permasalahan seperti ini disampaikan, ada tanggapan dari peserta lain seperti apa, pertanyaan nanti digunakan di dalam PBL seperti itu. Yang gunanya di dalam PBL ini dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekitar peserta didik tentang pernikahan. Contohnya, kenapa kok ada iddah, kenapa di Islam tidak boleh ada namanya zina, kenapa Islam harus jalur keturunan itu harus ada. Nah, ini semuanya perlu dipermasalahkan, perlu dipecahkan oleh siswa dengan berpedoman menggunakan literasi yang sesuai, karena kadang-kadang siswa hanya mencari literasi yang tidak akurat sehingga pemahaman yang sebenarnya sudah mereka pahami, sudah mereka ketahui, tetapi adalah berita-berita itu tersebut hoax. Untuk itu siswa harus menggunakan jurnal yang akurat dan dari pendapat-pendapat ahlinya seperti itu. Sekaligus untuk di akhir nanti ada keterampilan di sini ada Pak Saiful, ya, bisa Bu? langsung ke ini ya, substansinya. Sebetulnya kita mau melihat RPP-nya jenengan gitu. Oke. Ini kan baru satu hal ya, satu komponen yaitu media gitu. Coba kita lihat RPP-nya at a glance saja, coba ditunjukkan saja. Ini. Dari atas seperti ini, gitu. Ya, langsung ditunjukkan ya, turun begitu. Pelan-pelan untuk KD-nya. Untuk KD-nya nanti ada 1.6, 2.2, 3.6, yaitu tentang aspek pernikahan di dalam Islam. Untuk indikatornya di sini juga ada ABCD-nya sudah masuk semuanya, ada audiennya, ada behaviornya, kondisional, sama degree-nya sudah ada di sini. Ya, untuk ini Pak ya, sekarang kita merujuk ke tujuan pembelajarannya ya. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ya, ini sudah memuat ABCD gitu ya. Oke, tetapi belum sinkron dengan IPK di atasnya, Pak Zainal. Coba dilihat tujuan belum sinkron dengan IPK yang ada di atasnya. Jadi harusnya fokus ini. Oke, saya lihat kita langsung ke pertanyaan ya sekarang. Ya, karena ini di stop nggih. Iya, enggak, maksudnya tetap ini, nanti pertanyaannya tetap seputar RPP-nya. Jangan di stop. Ya, bagaimana? Secara konsep, secara metakognitif itu Misalnya peserta didik diminta apa? Ketika terkait dengan konseptual atau ketika terkait dengan yang faktual itu. Ya, tentang konseptual, peserta didik nanti kan diberikan materi-materi untuk mencari literasi di YouTube, juga dengan kajian-kajian yang ada di YouTube maupun di internet. Jadi diberikan permasalahan, silahkan mempelajari tentang rukun nikah seperti apa. Jadi peserta didik mencari di bab tersebut, kemudian didiskusikan melalui yang kita pilih. Ya, itu kan sinteks dalam PBL Pak ya. Oke, jadi nanti dipelajari lagi ya. Oke, next. Ini ditulis di sini ada TPACK dan STEM. Apa itu STEM itu? STEM itu seperti di dalam pembagian science, teknologi, engineering, art, dan matematik. Jadi materi itu mencakup science-nya, terus juga ada teknologinya, ada juga engineering-nya, sekarang art. Jadi di sini misalnya ada role playing-nya. Di bagian mana pada langkah-langkah pembelajarannya yang mengintegrasikan STEM? Yang terakhir terkait dengan instrumen evaluasi ya, instrumen penilaiannya. Coba diperlihatkan, silakan diperlihatkan pada soal item tes yang HOTS itu seperti apa? Dan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikah laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Pernikahan tersebut tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah, dinamakan dengan pernikahan. Nah, ini kan memahami dengan pemahaman yang lain juga. Karena salah satu dari HOTS itu kan mengintegrasikan dengan pemahaman yang lain. Ya. Stimulusnya yang mana ini Pak Saiful? Stimulus dalam soalnya ini yang mana?
Stimulusnya yang di atas pernikahan ini, Bu, ya. Ya, stimulus dan konteksnya. Ya, oke, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأنا عظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا. Ya, cukup Pak Saiful yang awal. Usalli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardal kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Nah, di WA aja. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari RPP dan yang lain-lainnya, dengan tujuan RPP yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran siswa di tempat kami, khususnya di SMA 3 Boyolali, sehingga siswa diharapkan mereka tidak bosan dan sekaligus punya semangat untuk terus belajar, apalagi mempelajari pernikahan di dalam Islam. Apalagi sekarang banyak siswa yang terjerumus ke dalam perzinahan, karena banyak siswa yang belum menyadari betapa pentingnya garis keturunan di dalam Islam. Salah satunya di dalam pernikahan ini akan diketahui kenapa di dalam Islam tidak boleh ada namanya perzinahan, kenapa harus ada namanya iddah, kenapa tidak boleh menikah dengan mahram dan yang lain-lainnya, sehingga dengan pembelajaran melalui PBL ini, siswa akan menemukan jati dirinya bahwa Islam ini adalah agama dengan penuh rahmat sekaligus memiliki tingkat saintifik yang mumpuni, sehingga mereka beragama tidak hanya keturunan tapi beragama sesuai dengan pemahaman dan sesuai bahwa Islam ini sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Ipul kulino dakwah ya.